sebenarnya masih ada beberapa teknik lain, tapi mungkin kita akan karena fokusnya kita akan nanti ke coaching Bapak Ibu. Tapi kita memberikan perbandingan ke ada 3 yang lainnya. Ini ya, kalau konseling itu mungkin guru-guru BK ini sudah akrab ya dengan teknik konseling ini. Kemudian training itu lebih ke ini ya, pelatihan betul tadi. Jadi kalau kita identifikasi perbedaannya seperti ini Bapak Ibu, kalau kita identifikasi nih, jadi ini perbedaannya. Kalau boleh kita simpulkannya, metodenya ya, kalau counseling sama coaching itu asking, bertanya ya, itu metodenya. Kalau training, consulting, mentoring, terapi itu telling, menyampaikan, ya, menyampaikan, memaparkan ini. Kemudian kalau coaching, consulting, mentoring itu future solution, ini ke depan. Nah, kalau counseling, training, terapi itu basisnya past problem, ya, problem yang terjadi di masa lalu atau problem yang terjadi. Jadi kita bicara tentang yang sudah terjadi itu sebagai basisnya ini. Tapi secara lebih gamblang saya bisa memberikan gambaran Bapak Ibu, kalau training itu atau bisa disebut sebagai pengajaran, yang memberikan itu namanya trainer Bapak Ibu. Kemudian yang pesertanya disebut trainee. Nah, jadi orang yang memberikan training itu disebut trainer, kemudian yang menerima atau peserta itu namanya trainee. Si trainee ini akan berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Maka metodenya adalah telling, ngasih tahu, menceritakan, ya, ngasih tahu, menceritakan. Itu metodenya, training. Kalau coaching, metodenya asking. Jadi kalau mau jadi kalau dalam training itu ahli trainernya maka disebut trainer, maka dalam coaching itu disebut coach ya. Dan kliennya disebut coach. Jadi coach itu mendengar apapun yang disampaikan coach, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membangun kesadaran dan membangun solusi dari coach. Dari solusi itu lahirnya dari coach, bukan coachnya. Coachnya hanya merangsang agar kemudian si coach menemukan potensi untuk kemudian dia sampai pada solusi. Jadi solusi itu bukan dari coachnya tapi dari coachnya. Seorang coach akan dari titik sadar menjadi sadar. Nah, kalau tadi kan kalau si trainee tadi dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa. Kalau si coach itu dari tidak sadar menjadi sadar. Sadar dalam konteks bukan terus semaput, terus siuman, bukan ya. Tapi sadar terhadap sesuatu, tidak sadar terhadap sesuatu. Bukan konteksnya semaput itu tadi. Kemudian dari tidak mau menjadi mau. Nah, ini kalau coaching. Kemudian dari kurang komit menjadi komit. Dari yang tidak yakin menjadi yakin. Nah, jadi ketika Bapak Ibu melakukan coaching, maka si coach harus ada perubahan. Dari sadar tidak sadar, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak komit menjadi komit, dari tidak yakin menjadi yakin. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa evaluasi ketika melakukan metode coaching ini, outputnya si coach seperti apa? Apakah seperti ini? Gitu. Kalau mentoring itu dari yang si ahli, jadi mentor itu ahli, ke yang kliennya itu yang kurang ahli. Nah, dari yang senior ke yang lebih junior, itu mentoring Bapak Ibu.
Makanya seorang mentor, jadi mentoring itu orangnya disebut mentor, biasanya memang lebih senior dari sisi usia maupun jabatan. Kemudian sang mentor ini akan mentransfer pengetahuannya, pengalamannya, skillnya kepada mentinya. Nah, kalau tadi ada trainee, ada coach, maka di mentoring ini ada mentor dan mentee. Ya, mentor itu yang memberikan uh, mentornya, kemudian yang diberikan mentoring itu namanya mentee. Tujuannya Bapak Ibu biasanya seorang mentee ini agar naik kelas level jabatan misalnya, bisa promosi sejajar dan menggantikan seorang mentor. Jadi biasanya ini memang terkait dengan regenerasi ya, penyiapan kader. Jadi ini bisa seorang leader meng-create leader lainnya. Mentor dan mentee biasanya berada dalam bidang yang sama. Jadi proses mentoring itu biasanya mentor mentee itu berada dalam bidang yang sama ya. Karena kemudian keahlian yang dimiliki si mentor itu kemudian transfer knowledge ke mentinya. Kemudian bedanya dengan coaching Bapak Ibu, ini yang perlu Bapak Ibu perso ya. Kalau di dalam coaching itu si coach itu tidak harus punya keahlian di bidang tertentu. Nah, si coach itu tidak harus punya keahlian di bidang tertentu. Kalau memang dia ahli ya itu bonus, bisa memperlancar proses coaching, tapi tidak harus. Ya, kalau dia punya keahlian itu merupakan nilai tambah dari si coach. Tapi itu bukan persyaratan atau syarat untuk menjadi coach. Dalam proses coaching, si coach bukan menyampaikan ilmu atau pengalaman. Nah, bukan menyampaikan ilmu atau pengalaman, tapi justru menggali dari sisi coachnya. Menggali pengalaman dari coach, ya pengalaman apa yang bisa digali dari coach. Si coach memunculkan kesadaran atau wisdom dari dalam. Bukan dari wisdomnya coach yang ditransfer ya, tapi wisdom dari coachnya yang bisa muncul, Karena coach bisa membuat coach kemudian melihat berbagai perspektif yang berbeda dari satu hal yang sama. Bisa melihat berbagai perspektif yang berbeda dari hal yang sama. Sehingga wisdom itu muncul dengan sendirinya. Itu kalau coaching. Beda lagi dengan consulting tadi ya, atau apa tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi sudah mengarah ke sana. Kalau consulting itu nanti orangnya ahlinya disebut konsultan, atau yang pakar disebut konsultan. Ini akan datang ke klien kemudian membrief kebutuhan apa saja dari A, B, C, kemudian konsultan itu akan memberikan solusi. Itu kalau consulting. Tapi untuk counseling tadi ya Bapak Ibu, itu biasanya untuk orang yang bermasalah. Betul kata Bu Desi tadi ya, berbasis masalah counseling itu. Misalnya stres, dia punya trauma masa lalu. Nah, ini biasanya guru-guru BK ini akrab dengan kegiatan ini ya, counseling ya, atau konseling. Kemudian jadi yang memberi konseling itu namanya konselor ya, membantu dengan metode-metode tertentu dengan mengajukan pertanyaan agar si klien ini bisa menyelesaikan masalah. Konselor secara otomatis akan mencari apa sih akar permasalahannya. Meski itu sudah menjadi bertahun-tahun, sudah terjadi bertahun-tahun. Jadi mencoba menggali masa lalu yang mungkin itu menjadi trauma bagi sang klien, tapi justru kemudian si klien itu akan menganggap masa lalu itu bukan sesuatu yang traumatik,
tapi kemudian si konselor berusaha mengakrabkan si klien dengan masa lalunya untuk kemudian mencari solusi atau pemecahan masalah yang dihadapinya. Kemudian apa perbedaannya dengan coaching? Kalau coaching itu tidak menggali masa lalu, ya, sama-sama bertanya, sama-sama asking. Tapi kalau coaching itu ke arah masa depan. Itu Bapak Ibu. Jadi coach lebih akan menggali masa depannya, akan bagaimana metodenya sama-sama bertanya tapi beda arahnya. Ya, Bapak Ibu, konselor ini akan menangani orang-orang yang bermasalah, yang dianggap bermasalah. Sementara coach belum tentu menghadapi klien yang bermasalah. Ya, boleh jadi karena dia ingin mewujudkan mimpi, ingin meningkatkan kesuksesan yang telah didapat sekarang. Bukan bermasalah tapi ingin lebih sukses lagi. Itu Bapak Ibu terkait dengan perbedaan antara coaching, kemudian ada counseling, ada training, ada mentoring. Itu saya harap dengan penjelasan ini sudah semakin jelas. Oke, sekarang coba Bapak Ibu saya akan mencoba menyampaikan sebuah kasus. Bapak Ibu tinggal menilai itu teknik apa yang cocok, ya. Saya share screen di sini. Oke, Bapak Ibu. Monggo diperhatikan. Ini coba Bapak Ibu bisa membaca. Ini termasuk apa? Ya. Oke, sudah kelihatan G, Bapak Ibu? Sabun? Ini kasus pertama ini Bapak Ibu. Jadi saya sangat ingin mengembangkan kompetensi diri untuk bisa terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Suatu hari saya membaca adanya kegiatan BIMTEK untuk pengawas sekolah penggerak. Wah, ini kesempatan. Dan hari ini saya duduk di kelas sebagai peserta BIMTEK. Ini apa Bapak Ibu? Training, coaching, mentoring, counseling. Apa menurut Bapak Ibu? Training Pak. Training Pak Yusak. Yang lain Training, mungkin ada beberapa. Training. Oh, training. Ya Training, memang. Pak. G, leres. Ini kemudian Training, yang G. Training Pak. cocok metodenya adalah training. Untuk selanjutnya, kasus berikutnya. Ini. Saya sudah selesai BIMTEK, pengawas sekolah penggerak. Sekarang waktunya bekerja untuk menjadi pengawas sekolah penggerak. Namun saya merasa masih belum terampil melakukan percakapan coaching. Saya kemudian menghubungi instruktur saat BIMTEK dan memintanya untuk membantu saya akan menjadi lebih terampil dalam melakukan percakapan coaching. Saya bertemu beberapa kali dengan instruktur ini secara daring dan saya diajari, dibimbing, dan dilatih sehingga saya lebih terampil dalam melakukan percakapan coaching. Apa Bapak Ibu? Coaching, Pak. Coaching, ada lagi? Mentoring Pak. Mentoring Pak. Mentoring. Mentoring, ada lagi? Mentoring Pak. Mentoring. Leres mentoring. Kalau coaching itu si yang memberi coaching atau coach itu tidak harus punya kemampuan yang lebih dari coach ya. Bisa setara bahkan bisa lebih rendah dari coach. Tapi di sini kan konteksnya dia waktunya menjadi pengawas sekolah penggerak, dia ingin mendapatkan wawasan yang lebih dari instruktur. Otomatis instrukturnya itu punya kemampuan lebih dibanding kalau di sini si mentinya. Maka ini disebut mentoring. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu. Kasus ketiga. Saya sekarang seorang pelatih ahli, siap mendampingi kepala sekolah.
Ketika saya menerima daftar nama kepala sekolah yang harus saya dampingi, ada nama yang langsung membuat dada saya sesak dan saya berkeringat dingin. Saya teringat suatu kejadian di masa kecil saat yang sangat membekas hingga kini. Saya kemudian menemui seseorang untuk membicarakan hal ini. Orang ini bertanya tentang kejadian masalah kecil itu, apa yang saya rasakan. Dia juga memberikan teknik untuk bisa mengatasi sesak nafas dan berkeringat dingin yang saya alami. Apa ini Bapak Ibu? Konseling, Pak. Konseling. Konseling. Konseling, Pak. Ye. Jadi Bapak Ibu sudah cukup memahami nih. Lagi ada nih kasus keempat nih. Kasus keempat. Sebagai pelatih ahli, saya melihat bahwa kelima orang kepala sekolah yang harus saya dampingi ternyata memiliki pengalaman yang saya rasa jika dibagikan akan membuat satu sama lain belajar. Yang kemudian menggagas suatu pertemuan untuk berbagi. Saya meminta masing-masing untuk bercerita tentang pengalamannya dan menanyakan apa pendapat lain dan pembelajaran apa yang didapat. Apa ini? Coaching, Pak. Coaching, ada lagi? Apa ini? Ini mungkin di luar 4 tadi Bapak Ibu. Di luar 4 yang kita bandingkan tadi. Apa ini? Ada yang lain selain coaching? Sharing, Pak. Sharing, ada lagi? Sharing, hampir benar. Ya mungkin bisa disebut sharing. Tapi ada lagi. Teknik yang kita tadi bicarakan pertama apa? Fasilitasi, Bapak. Fasilitasi. Jadi ini bertindak sebagai fasilitator. Jadi dia mengumpulkan kepala sekolah, kemudian untuk kepala sekolah itu mengungkapkan pendapat. Oke, terakhir ini Bapak Ibu, kasus kelima. Saya sudah selesai bintek sebagai pelatih ahli. Sekarang waktunya bekerja menjadi pelatih ahli. Namun saya masih merasa belum efektif dalam berkomunikasi. Saya kemudian menghubungi salah satu instruktur saya saat bintek dan memintanya untuk membantu saya agar menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi. Saya bertemu beberapa kali dengan instruktur ini secara daring. Di awal pertemuan, ia menanyakan apa tujuan yang ingin saya capai. Dalam pertemuan kami, ia selalu mengajukan pertanyaan dan saya menjawab. Asking. Ini apa? Kasus 5 ini. Coaching. Coaching, Pak. Ya. Coaching. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu memang sudah persol, sudah bisa memahami apa itu coaching, apa itu mentoring, fasilitasi, counseling. Nah, itu karena memang kemudian ada perbedaan mendasar Bapak Ibu, dan ini bisa diterapkan dalam kasus-kasus yang berbeda. Bapak Ibu, teknik-teknik itu terutama coaching ya, itu bisa Bapak Ibu diterapkan, misalnya Pak Kepala Sekolah dengan gurunya. Mungkin Pak Kepala Sekolah ingin mengoptimalkan potensi, mungkin si guru ini belum sadar tentang potensi yang dimilikinya, sehingga perlu metode coaching untuk bisa kemudian sadar akan kompetensinya, lebih percaya diri, lebih dia punya integritas juga untuk kemudian menjalankan profesinya sebagai seorang guru. Bisa juga guru terhadap siswa Bapak Ibu. Coaching bisa juga dilakukan guru terhadap siswa. Siswa mungkin ada siswa-siswa tertentu mungkin dia belum bisa membaca dirinya sendiri, saya punya kemampuan kompetensi apa, bakat saya yang menonjol apa yang bisa saya lakukan dengan apa yang saya miliki. Ini Bapak Ibu guru bisa menggunakan teknik coaching kemudian untuk memunculkan kesadaran si siswa bahwa dia ini potensi saya dan ini yang harus saya kembangkan. Nah, itu Bapak Ibu. Counseling mungkin lebih ke kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru BK ya, itu.